Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast, arungi lebih dalam. Halo tim Marves, balik lagi di Marves Podcast. Kali ini bersama saya Nelly Hasani Rahmi. Dan di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama warga Marves yang sedang berkuliah di luar negeri. Nanti kita ngobrol-ngobrol gimana mereka di sana menimba ilmu. Dan saat ini kita sudah ada Mas Yoce, Mbak Suci Lestari, dan Mbak Dewi. Say hi! Hai! Bom dia! Artinya, Good morning, selamat pagi. walah, gue gak tahu tadi mau balas apa. Oke, kita perkenalan dulu satu-satu mungkin dari sebelah kanan saya, Mbak Dewi, silakan. Halo semuanya, nama saya Dewi Maharani. Saya dari Biro Perencanaan, posisinya analis monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Saat ini saya sedang menjalankan studi S2 Master Degree di Yonsei University Korea Selatan. Jurusannya E-Government and Public Management for Asia. Dan beasiswanya dapat dari? Dapat beasiswa dari KOIKA. Oke, terus Mbak Suci silakan. Halo semuanya, aku Suci, biasa dipanggil Icus, penempatannya di sekretariat, di Biro Perencanaan juga kayak Mbak Dewi, tepatnya di bagian persidangan, sebagai analis data dan informasi. Sekarang lagi kuliah di Cardiff University di UK, ngambil jurusan Data Science and Analytics, dan dapat pembiayaan, dapat beasiswa dari LPDP. Oke, Mas Yoce silakan. Halo, Bom dia. Perkenalkan, aku Yose Aprianto. Saat ini sedang tugas belajar di Universidad de Porto, mendapatkan beasiswa dari Erasmus Mundus Joint Master's Degree. Dan saat ini sedang cuti meninggalkan Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan. Tepatnya di Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Oke. Terus, aku mau nanya dulu, gimana kabarnya di sana? Apakah sudah kangen Indonesia? Kangen makanannya, ya ampun. Itu kangen makanan apa nih? Makanan. Yang lain bisa bikin, tapi seblak nggak bisa bikin karena nggak ada kencur, ya Allah, cry. Oke. Aku pecinta pedas soalnya. Mbak Dewi kangen makan apa nih? Kangen jajanan street food, batagor, bakso ada di sini. Ya pokoknya makanan itu lah. Mas Yoce, kan kalau nggak salah yang paling terakhir berangkat ke luar negeri Mas Yoce ya? Iya nggak sih? Aku berangkat Agustus akhir 2021. Icus? Berarti aku Oktober soalnya. Oh terakhir, kayaknya udah lama banget gitu. Oke, cerita dong di sana tuh gimana perkuliahannya kan udah berjalan mungkin sekitar 8 bulan 9 bulan ya? Ya nggak sih? Nah, itu coba ceritain gimana, mungkin yang paling dekat dulu deh dari Korea. Mbak Dewi. Udah jalan 8 bulan, so far sih enjoyable banget di sini, enak banget. Jadi karena di Korea itu banyak tempat yang bisa dikunjungin, jadi selain kuliah, bisa jalan-jalan juga ke tempat macam-macam. Kalau kuliahnya sendiri juga karena kita masih di situasi pandemi ya waktu kita baru berangkat, jadi kalau aku lebih banyak kuliahnya itu online. Di semester lalu terutama semuanya full online. Jadi dari asrama kuliahnya lewat Zoom. Nah, di semester ini udah ada juga yang offline, jadi udah mulai masuk kampus juga, tapi ada juga yang online. Terus ya menyenangkan sih kuliah di sini. Pastinya suasananya berbeda sama kalau waktu kuliah di Indonesia waktu S1 ya. Ada perlu penyesuaian diri juga. Cuman mungkin karena masih di Asia, jadinya nggak terlalu banyak berbeda budayanya. Jadinya nggak terlalu susah untuk adaptasi. Makanan juga karena makanan Korea juga udah banyak tersebar di Indonesia, jadi juga nggak kaget juga sama makanan di sini. Mungkin itu secara umum. Udah bisa ngomong bahasa Korea belum? Coba kayak sama nggak sih kalau di Korea di sana sama yang di drama Korea yang bisa kita lihat tuh sama nggak sih? Sama sih, cuman aku nggak bisa ngomong bahasa Korea karena udah ikutan kelas Korea, tetap aja nggak nyantol.
Oke, terus Mas Yoce ceritain dong gimana sih kayak dari proses pendaftaran nih sampai seleksi beasiswa sampai berangkat ke sana tuh prosesnya gimana? Nah, jadi gini, aku beruntung banget dapat kesempatan kuliah di berbagai negara dengan program Erasmus Mundus Joint Masters. Jadi program ini tuh dibiayai full oleh European Union dan kita diberi kesempatan untuk kuliah di minimal di 2 universitas di berbagai negara di Eropa selama 1 sampai 2 tahun. Nah, kebetulan programku selama 2 tahun. Dan saat ini aku semester 2 dan semester lalu aku kuliah di Université de Pau et de Pays de la Loire di Prancis. Dan per Februari tahun ini aku pindah di Universidade de Porto di kota Porto, Portugal. Dan proses pendaftaran sampai seleksi kemudian keberangkatan sangat singkat. Jadi aku mulai daftar itu di bulan Januari atau Februari tahun 2021. Kemudian proses seleksi sampai bulan Mei. Kemudian akhir Mei atau awal Juni. Dan aku ingat banget itu. Pengumuman pertama, kalau nggak salah di awal bulan puasa. Jadi waktu itu masih di kantor, habis buka, 5 atau 10 menit habis buka, kemudian iseng buka email, langsung, wah, kaget. Congratulations. Wah, congratulations. Aku lihat di email. Alhamdulillah. Terus aku langsung telepon. Yang pertama telepon orang tua. Terus habis itu telepon Pak Asdep. Nah, kalau aku berangkat nanti siapa? Jadi ada tanggung jawab moral gitu. Soalnya beliau juga yang membantu untuk rekomendasi letter dan support banget deh pokoknya. Kira-kira. Berarti prosesnya agak lumayan cepat ya, singkat gitu. Terus kayak untuk mendaftarkan diri, terus kayak mempersiapkan seleksi dan segala macam, apa sih yang disiapin Mas Yoce waktu itu? Iya, jadi untuk beasiswa Erasmus, jadi aku ikut program namanya beasiswa Erasmus Mundus Joint Master or EMGM. Jadi EMGM ini pada prinsipnya basic requirements bahasa, IELTS or TOEFL, IBT, dan biasanya ada beberapa program yang dimaksud di sini adalah jurusan. Itu ada additional language requirement. Biasanya kalau di beberapa kampus di Perancis, mereka requirement-nya untuk bahasa Perancis. Atau Spanyol juga bahasa Spanyol. Tapi kebetulan programku tidak mensyaratkan itu, jadi cukup IELTS. Dan seperti beasiswa pada umumnya juga, motivation letter, surat rekomendasi, kemudian juga CV. Dan untuk di Eropa sendiri, CV-nya CV khusus. Biasa kita sebut CV European Pass. Dan yang menarik di sini adalah tahun 2021 penerima beasiswa Erasmus Mundus di Indonesia sejumlah 81 orang dan itu merupakan terbanyak nomor 9 di dunia. Dan itu pencapaian luar biasa dari tahun 2020 yang Indonesia ranking 20. Langsung melesat ke ranking 9 tahun 2021. 81 orang Indonesia semua dan rata-rata di Italia di tahun pertama, kemudian di Belanda, di beberapa Prancis juga ada. Tapi memang paling banyak tersebar sih, jadi rata-rata ada di Eropa Barat, Spanyol, Portugal itu memang mereka membuka banyak program. Karena memang beasiswa Erasmus ini konsepnya adalah konsorsium, jadi ada satu universitas sebagai koordinator, kemudian ada beberapa universitas anggota. Dan saat kita mendaftar untuk beasiswa Erasmus, kita otomatis apabila diterima, kita dapat beasiswanya juga, tapi juga sekaligus dapat universitasnya. Sehingga kita tidak perlu cari LOA sendiri, cari beasiswa sendiri seperti itu. Oke, terus gimana nih kalau ICUS persiapannya? Aku manggilnya ICUS aja ya, karena kebiasaan manggilnya ICUS. Ya, aku perkenalannya juga ICUS kok. Jadi aku itu ikut dapat LPDP. Nah itu LPDP itu ada 3 tahapan seleksi dia. Yang pertama itu seleksi administrasi, terus abis itu kita ada seleksi kayak TPA gitu, aku lupa namanya. Cuma kalau yang sekarang kayaknya namanya tes minat bakat skolastik. Terus yang ketiga baru dia ada interview, dan nah di interviewnya itu waktu zaman aku dia ada kayak 3 interviewer, dan itu mereka role-nya kayak beda-beda. Yang satu mungkin terkait
psikologi, yang satu terkait kuliahnya, jadi dia yang mengerti bidang kita, sama yang satu lagi itu kayaknya dari orang Kemenkeu-nya gitu. Terus itu apa namanya, yang perlu aku siapin dari jauh banget itu bahasa Inggrisnya, karena bahasa Inggris aku nggak bagus banget, jadi emang kalau mau daftar beasiswa harus disiapin dari jauh-jauh hari. Terus habis itu berangkat, ya dari LPDP ini mereka ngasih benefitnya itu banyak banget, dari mulai persiapan keberangkatan, terus sampai apa namanya, segala asuransi kesehatannya, visanya, terus sampai aku di sini dapat biaya hidup, sampai nanti pulang dapat tiket baliknya. Udah sih kayaknya. Jadi kalian di sana nggak ngeluarin duit pribadi sama sekali. Jadi justru dibayar ya. Ya. Dapat grant ya. Tapi Tukin dipotong kan? Untungnya itu sih. Nggak apa-apa, kalian lebih banyak lah dapatnya. Terus gimana nih kalau Mbak Dewi prosesnya ke Korea? Prosesnya kalau untuk beasiswa KOIKA, oh ya tadi aku belum jelasin, KOIKA itu singkatan dari Korea International Cooperation Agency, jadi itu semacam lembaga yang didirikan oleh Korea untuk membantu negara-negara partner, khususnya negara yang masih berkembang, untuk bisa bekerja sama dengan Korea gitu. Jadi salah satu bantuannya adalah mereka memberikan beasiswa kepada kalau KOIKA ini khusus untuk PNS dan juga NGO untuk bisa belajar di negaranya mereka di Korea. Nah, untuk beasiswa KOIKA sendiri ini prosesnya tuh seleksinya ada 2 kali wawancara. Yang pertama itu wawancara dengan kantor KOIKA di Indonesia. Nanti setelah itu, kalau misalnya menurut mereka itu bagus gitu ya, lolos seleksi akan dikirimkan ke universitas tujuan kita. Nah, kemudian wawancara kedua adalah dengan profesor di universitas tujuan. Nah, setelah itu baru pengumuman dan medical check up setelah misalnya lolos wawancara. Nah, tadi mengenai biaya yang dikeluarkan, kalau untuk beasiswa KOIKA, untuk medical check up tuh kita biaya sendiri. Cuma nanti kalau misalnya udah nyampe ke Korea, dari KOIKA ada biaya settlement gitu, biaya kita settlement tinggal di Korea. Nah, itu mungkin bisa untuk menggantikan biaya medical check up yang sudah kita keluarkan. Gitu. Ya, itu sih prosesnya. Terus tadi Mas Yoce kan 2 tahun ya programnya. Kalau Icus tahun kalau nggak salah ya? Oh iya, aku lupa bilang juga kalau di UK dia program masternya 1 tahun. Ya, kalau untuk PhD dia 3 tahun. Jadi emang di UK itu dia rata-rata lebih cepat dibandingin sama yang lain. Nah itu enak. Tapi gitu kan, kayak 1 semester kita cuma totalnya itu kurang dari 3 bulan. Terus masa disertasinya juga jadi cuma sebentar banget kan, jadi 3 bulan. Jadi itu emang awal-awal agak kaget sih, bukan cuma kaget sama lingkungan yang baru, tapi kaget juga sama pelajaran yang wow, ngebut juga ternyata. Kalau Mbak Dewi berapa tahun? 2 tahun juga? Kalau aku kurang lebih 16 bulan, sekitar 1,5 tahun lah. Lumayan, jadi sebenarnya program normalnya 2 tahun, cuma ya itu dipadetin sama kayak Icu, cuman kalau aku 1 semester itu 4 bulan, gitu, jadi total 3 semester. Oke. Terus tadi kan udah cerita nih fasilitas apa yang kalian dapat gitu-gitu, dan sejauh ini kalian nyaman nggak di negeri orang? Siapa yang mau cerita duluan? Silakan. Aku. Dari pas awal kesini itu kaget sih. Kagetnya tuh kaget karena pertama lingkungannya beda ya. Aku kesini itu bulan Oktober, itu tuh udah bener-bener yang di autumn gitu, jadi udah dingin gitu. Jadi aku agak kaget sama cuacanya. Terus agak kaget sama dia waktunya ternyata pendek. Terus nggak lama dari itu kaget sama makanannya. Ya Allah, makanannya hambar kalau buat aku. Terus aku itu UK-nya bukan yang di England. Jadi UK ada 3 bagian, England, Scotland, sama Wales. Dan aku di Wales-nya. Dan di tempat aku, di ibu kotanya, di Cardiff itu dia nggak ada restoran Indonesia. Jadi kayak aku kangen makanan Indonesia, makan pedes. Tadi kita habis makan ayam geprek nih, cus.
Terus untuk proses dapat LOA nih, bagaimana? Susah nggak? Dan kenapa kalian milih universitas itu dan jurusan itu? Apa kayak emang udah terencanakan nargetin pengen kuliah di sana dan jurusan sana, atau kayak ya udah tang ting tung gitu? Sok, siapa yang cerita duluan? Mungkin aku bisa memulai, Mbak Nelly. Makasih. Jadi sebenarnya aku merencanakan untuk bisa studi keluar nih sejak tahun 2019. Jadi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 aku mencoba aktif untuk mencari berbagai peluang beasiswa. Dan total sampai akhir 2021 sampai 2021 dan akhirnya aku dapat kesempatan melalui beasiswa Erasmus ini, aku ada 10 kali apply beasiswa dari Chevening, UK, sempat Koika juga, sempat sama Mbak Dewi lolos tahap pertama, terus kemudian juga sempat LPDP juga, terus juga sempat DAAD Jerman, Swedish Institute Swedia, Australian Award Scholarship, semuanya berbagai macam dicoba sampai akhirnya dapat rezeki ini. Dan dari situ akhirnya dari situ aku belajar. Ternyata nggak semua jurusan yang aku mau. Soalnya awalnya aku belum cerita jurusannya apa ya tadi. Jadi jurusanku adalah Master of Environmental Contamination and Toxicology. Jadi program ini tuh men-training mahasiswa untuk bisa belajar mengenai bidang toksikologi, kemudian lingkungan, pencemaran dan interaksi polutan, serta kebijakan-kebijakan di Uni Eropa sendiri seperti apa, seperti itu. Dan pada awal pendaftaran tahun 2019 sampai 2021, awalnya aku nggak milih jurusan yang berkaitan dengan lingkungan, tapi berkaitan sama jurusan S1-ku yang lalu, karena aku apoteker, jadi berkaitan sama public health, farmasi, seperti itu. Dan ternyata tidak inline dengan pas nulis motivation letter jadi kerasa susah gitu, karena pekerjaan saat ini di Deputi 4 tidak akan nyambung sama sekali dengan background pendidikanku yang lama, seperti itu. Dan akhirnya dapat secerca harapan di program ini gitu, ternyata ada yang cocok nih, environmental contamination dan toxicology, yang aku dulu juga belajar di S1, bidang toksikologi. Dan itulah akhirnya aku memutuskan untuk memilih ini, karena harapannya akan sesuai dan bermanfaat untuk bidang pekerjaanku nanti setelah kembali ke Indonesia. Dan sejauh ini nyaman ya, Mas? Kan ada kadang kalau kita kuliah di Indonesia kayak bersemester 1, 2 kayak udah nggak sesuai ekspektasi nih gitu. Sesuai ekspektasi nggak? Ya, awalnya. Jadi aku nggak, sebenarnya mungkin ini dirasakan sama teman-teman pelamar beasiswa lainnya ya. Jadi kita buka semua peluang seperti itu. Dan kadang kita tidak membaca sampai detail gitu. Sebenarnya programnya itu akan mempelajari spesifik tentang apa. Nah, kebetulan programku lebih banyak bercerita tentang marine environment. Jadi ngomongin laut, danau, kemudian perairan, darat, seperti itu. Dan itu sebenarnya aku bukan bidangku, dan itu baru banget. Jadi pas pertama kali belajar di Perancis, shock. Wah, belajarnya kok laut gitu. Dan tidak sesuai ekspektasi. Aku pikir pencemaran yang dimaksud di sini pencemaran umum gitu. Udara, kemudian laut juga gitu. Darat, seperti itu. Kan kita nangani juga mikroplastik. Nah, di sini juga lagi hits banget mikroplastik. Nah, makanya, tapi ternyata tidak hanya itu gitu. Tapi juga nangani juga pencemaran limbah-limbah organik, anorganik seperti itu. Dan pas di Perancis kemarin sedikit culture shock, karena memang cara bicara bahasa Inggris versi Perancis itu totally different. Ya khususnya bagi orang Indonesia, bagi saya juga itu. Dan itu pas aku kuliah mulai tanggal 6 September, terakhir tanggal 15 Desember 2021, dan setiap kali kuliah, itu aku selalu ngerekam pembicaraan dosen. Soalnya kadang nggak paham gitu. Mau ditulis juga nggak tahu apa yang ditulis apa. Pronunciation-nya ini ya kurang asing ya di telinga kita ya. Betul. Tapi setelah berjalannya waktu, kemudian pindah ke Portugal dan mereka lebih English friendly, baik people-nya, kemudian juga nuansanya, karena banyak teman-teman Erasmus juga memilih Portugal gitu, tepatnya di kota Porto. Jadi di sini banyak banget ditemukan teman-teman Erasmus dari berbagai negara. Beda hanya di Perancis kemarin yang mereka nggak English friendly seperti itu.
Terus kalau Mbak Dewi nih, kenapa milih jurusan itu? Emang karena kayak yaudah aku targetin pengen masuk sana dan pengen di Korea gitu. Nah, cerita aku jadi gini, ini mungkin buat inspirasi teman-teman lain yang mau apply juga. Kebetulan S2 aku ini nggak inline dengan S1 aku, jauh berbeda. S1 aku itu kan perikanan. Nah, S2 ini kan e-government and public management. Nah, jadi buat teman-teman yang misalnya mau apply beasiswa tapi nggak inline, itu tetap bisa kok. Buktinya aku bisa. Triknya gimana? Nah, di esai aku itu dijelasin kenapa kita mau ngambil jurusan ini, alasannya apa, walaupun ini berbeda, tapi kenapa kamu mau ngambil ini gitu. Nah, di situ aku ngejelasin bahwa jurusan ini sekarang mendukung pekerjaan aku yang sedang aku jalanin gitu. Jadi walaupun ini berbeda, tapi karena ini bisa mendukung karir aku ke depannya, nah jadi aku ngambil jurusan ini. Nah, justifikasi seperti itu bisa dijelaskan ketika bikin esai untuk apply beasiswa, sehingga jangan takut gitu kalau misalnya S1-nya berbeda dengan S2 yang mau kita ambil gitu. Nah, terus apalagi sih kenapa pilih ini ya, karena ini mendukung kerjaan aku nanti ke depannya gitu. Emang pengen targetnya ke Korea atau ya udah sesuai yang jurusan yang kita mau ada di mana? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya nggak spesifik target ke Korea. Sama kayak Oce, aku juga sebelumnya udah apply ke beberapa beasiswa kayak LPDP, juga AAS gitu. Cuman memang belum rezeki. Jadi apa namanya, buat teman-teman juga yang lagi berusaha mau apply beasiswa, kalau misalnya ada belum dapat, jangan patah semangat karena terus aja coba terus, nanti alhamdulillah ada rezekinya aja kayak aku, kayak Oce yang tadi Oce ceritain juga gitu. Nah, habis itu mau nambahin juga kayak tadi yang Yoce bilang masalah bahasa. Di Korea pun kan orang-orangnya ini ya, apa namanya, susah bahasa Inggris. Bukan, nggak pintar bahasa Inggris gitu masyarakat sekitar sini. Jadi agak kesulitan juga gitu ketika kita mau komunikasi. Nah, yang aku lakukan adalah aku berbekal Google Translate. Jadi kalau misalnya mau komunikasi, aku ketik di Google Translate bahasa Inggrisnya, nanti kan dia nge-translate tuh ke bahasa Korea. Nah, itu bisa kita tunjukin handphone kita ke mereka gitu, bahwa kita maksudnya mau ngapain, misalnya kayak gitu. Kalau jajan topoki agak ribet ya. Terus kita cerita soal kehidupan kalian sehari-hari di sana. Kalau yang satu di Korea, yang satu di Wales, yang satu di Portugal ya? Iya nggak sih? Portugal kan? Selain makanan, gimana sih kehidupan sosial di sana yang mungkin ada yang bikin kalian shock culture gitu-gitu yang beda banget sama Indonesia? Siapa duluan? Silakan. Diem, Icus deh. Icus, gimana di sana, ada shock culture nggak? Kalau dari aku sih kayaknya nggak terlalu ya. Di sini nggak banyak Muslim, tapi mereka yang nggak masih Muslim friendly gitulah. Bahkan waktu aku pertama banget datang ke sini, terus aku belanja, itu si orang penjaga tokonya, bukan kasirnya, karena di sini self kasir, ya layani sendiri gitulah ya. Terus dia bilang katanya itu makanannya nggak halal katanya. Itu emang ayam tapi nggak halal. Terus aku kayak, oh makasih gitu kan. Kok tahu? Iya, soalnya kamu pakai hijab. Saya tahu kalau Muslim itu makanannya harus halal. Makanya aku kayak, oh di sini ternyata Muslim friendly. Cuma aku nggak tahu di kota lain, dan aku seneng gitu. Terus orang-orangnya juga suportif. Jadi aku nyaman sih kalau dari soal lingkungannya. Yang bikin aku kaget pertama kali kalau pas aku datang, aku nanya mau beli minum di mana, itu langsung dari keran. Astaga, aku kayak, keran yang buat mandi? Iya, terus aku kayak, oke, baiklah. Itu masih nggak biasa harian kayak gitu-gitunya sih. Terus kalau di Korea mungkin shock culture-nya apa sih, Mbak? Kan kayak sama-sama Asia dan kita juga sering nonton drama Korea. Jadi apa tuh yang bikin? Ya, kalau di Korea itu sebenarnya ketakutan aku sebelum berangkat kan banyak cerita bahwa orang Korea tuh kayak suka diskriminatif gitu ya. Nah, aku agak takut juga sih, apalagi kan dari penampilan aku yang pakai hijab kan jelas berbeda dengan masyarakat lokal di sini gitu.
Nah, tapi ternyata ketika aku udah sampai Korea, yang aku rasakan tuh mereka helpful banget gitu. Mereka mau mau membantu kita. Kadang kan kita suka kebingungan, misalnya mau ngapain, kebingungan. Nah, banyak juga yang mau bantuin gitu. Nah, dan sejauh ini aku nggak pernah merasakan ada diskriminasi dari masyarakat di sini gitu. Malah lebih banyak apa namanya dibantu sama mereka kalau misalnya kita terlihat kebingungan gitu. Jadi ya alhamdulillah sih nggak ada pengalaman yang nggak enak gitu di sini. Terus kalau misalnya culture itu nggak terlalu beda ya kalau Korea sama di Indonesia. Mereka orangnya sangat menekankan kesopanan gitu. Jadinya ya enak sih, maksudnya nggak ada yang terlalu bikin sedih apa gimana gitu. Enggak ada ya. Kalau Mas Yoce, kayaknya Mas Yoce mungkin di sana agak lebih beda ya daripada pengalaman Icus dan Mbak Dewi. Di sini udah umum banget kalau mau belanja itu bawa kantong sendiri gitu. Ya. Baik itu paper bag itu seperti itu. Dan itu umum banget. Jadi pertama aku nggak bawa kantong kan gitu. Jadi tepat pas ke sana mau minta kantong, iya bayar juga sih sebenarnya nggak apa-apa gitu. Tapi akhirnya terus berikutnya aku ke pasar gitu kan, ke supermarket. Oh di sini nggak ada pasar sih, nah fresh market gitu. Biasanya kalau di Perancis kemarin setiap hari Minggu. Gitu. Kalau di kota Porto, Portugal aku belum nemuin gitu. Dan kalau social life-nya teman-teman Erasmus, jadi untuk jurusanku sendiri itu menerima beasiswa Erasmus ada 28 dan aku satu-satunya orang Indonesia di program ini gitu. Dan untuk di kota Portugal itu ada 13 orang, teman-teman rata-rata dari Amerika Latin, ada dari Spanyol, kemudian dari Bosnia, dan selebihnya dari dari Asia, maaf. Ada dari Vietnam, kemudian ada juga dari Filipina, gitu. Ada juga dari Ethiopia, Eritrea, Afrika seperti itu. Dan sebenarnya social life-nya mungkin dirasakan juga sama teman-teman di UK dan Korea kalau mereka tuh hobi party gitu, party. Jadi party itu mereka beli bir gitu kan, entah apapun, bahkan bisa setiap hari mereka tuh invite untuk bisa party, entah itu birthday party, ngerayain ulang tahun atau mungkin entah cuma datang ke pub, ke bar, kemudian dancing, minum-minum gitu. Tapi Bahasa di sini mungkin nongkrong kali ya, Mas. Iya, mereka lebih suka nongkrong, suka talking seperti itu. Dan sebenarnya kan emang itu apa ya, budaya yang 180 derajat berbeda gitu kan kalau sama di Indonesia gitu. Tapi itu bagusnya di program Erasmus ini kita dapat exposure. Jadi kita juga bisa terlibat ke sana walaupun tidak harus ikut budaya mereka, tapi kita tahu sebenarnya apa yang perlu kita lakukan untuk bisa in charge community mereka. Tapi lagi-lagi mereka tidak akan welcome banget kalau kita tidak bisa bicara bahasa lokal. Apalagi kalau di Perancis gitu. No français only. Kamu bisa bahasa Perancis atau bahasa Inggris gitu. Français. Ya, oke. Aku langsung buka Google Translate. Pardon. Excuse-moi. Seperti itu. Permisi. Nah, ya. Berarti kayak tapi maksudnya di dalam kelas perkuliahan Mas Yoce udah offline belum? Offline ya. Offline. Dari tahun lalu. Di situ ada orang Indonesia juga nggak selain Mas Yoce? Nggak ada. Jadi memang jurusanku itu memang khusus untuk program Erasmus. Perkuliahan. Jadi kemana-mana kelasnya sama terus gitu. Cuma kadang juga dikombin sama mahasiswa lokal. Baik di Portugal maupun kemarin di Perancis. Dan satu lagi kalau berbicara tentang perkuliahan, ada yang sangat menarik dan itu membekas. Presentasi gitu. Jadi tidak ada yang presentasi melebihi cara presentasi orang Asia. Dengan berbagai animasi, background berwarna-warni, kemudian cara presentasi yang mungkin agak kreatif seperti itu ya. Dan mereka tuh, tapi itu kelebihannya ya. Jadi mereka tuh bikin presentasi simple, cepet banget dibandingkan aku. Misalkan harus butuh 3-4 hari bikin yang sangat beragam. Mereka cukup 1 hari fokus, tapi ya simple gitu. Mereka nggak suka yang belibet gitu. Tapi itu akhirnya jadi added value bagi kita gitu. Jadi kita tidak hanya mendapatkan exposure dari mereka dalam hal keilmuan, tapi menurut mereka, teman-temanku yang di Perancis itu, mereka juga mendapatkan inspirasi bagaimana menampilkan presentasi yang lebih baik. Dan itu juga diapresiasi oleh dosennya juga. Kalau kuliah di Wales atau di Korea gimana tuh bedanya?
Ini harus ditunjuk ya kan? Aduh, aku kira ini. Apa namanya mau nambah ini tadi Mas Yoce dengar Mas Yoce bilang yang ada sholat terus tiba-tiba di apa namanya dilaporin polisi. Iya, ya ampun. Di aku malah mereka pengertian coba. Aku waktu itu lagi ke stadion gitu, lagi ada acara, terus udah waktunya sholat, bingung kan gimana nih, terus daripada aku tiba-tiba sholat gitu, terus aku tanya aja sama orang situ, ada nggak sih ruangan yang bisa dipakai buat sholat gitu? Oh, itu bisa kalau kamu mau pakai di ruangan ini aja, itu ruangannya lagi nggak dipakai untuk acara. Terus aku kayak wow, mereka sangat mengakomodir. Ini deh, salah satu scene film Habibie yang waktu kuliah di Jerman kan dia kayak nyari tempat sholat di mana gitu. Terus kayak sholat di perpustakaan di mana. Gitu. Terus kalau di Korea gimana, Mbak? Gitu. Kalau di Korea gimana, Mbak Dewi? Di Korea juga sebenarnya tempat sholat susah. Terus juga aku nggak pernah nanya sih kalau misalnya mau sholat ada tempat yang bisa dipakai atau enggak. Biasanya aku sholatnya di jamak. Jadi ketika udah keluar udah aman lah gitu, udah kelar sholat udah di jamak gitu. Terus kalau misalnya cerita seperti Yoce itu sepertinya nggak ada sih ya. Jadi mereka nggak mengusik kita. Biasa, Aku dan mau nambah ini juga sih. Belum ya, sorry. Gak apa-apa. Ini kita ngobrol aja ngobrol. Iya, jadi kalau di Korea itu karena kuncinya adalah bisa bahasa Korea ya untuk bisa berinteraksi sama rakyat lokal. Nah, karena aku nggak bisa bahasa Korea, jadi interaksinya juga nggak terlalu banyak sama orang lokal. Dan kalau misalnya mereka ada, misalnya nggak suka sama kita atau gimana, terus mereka ngomong pakai bahasa Korea, nah karena aku nggak paham, jadi aku juga nggak masalah gitu, nggak aku anggap iya, karena aku nggak ngerti. Jadi sejauh ini aku nggak merasa ada penolakan gitu dari masyarakat lokal sini, alhamdulillah sih. Kalian di asrama satu kamar sendiri atau sharing sama temen? Oh, asrama aku itu kayak flat gitu, jadi satu ruangan ada 2 kamar, nah kita berbagi bertiga. Ada dapurnya, ada mesin cucinya, jadi enak sih bisa ngerjain semuanya di dalam flat ini gitu. Dan orang Indonesia juga? Kenapa? Orang Indonesia juga, Mbak? Oh, enggak, campur sama teman-teman kelas aku sesama program Koika. Itu dicampur aku dapat teman kamar dari Filipina sama Sri Lanka. Gitu. Terkait sama asrama, tadi aku belum jelasin. Jadi kalau dari program Koika itu kita udah disediain asrama. Jadi kita nggak perlu capek nyari tempat tinggal di sini. Cukup bawa diri dan bawa barang udah disediain. Udah dibayarin juga, kita nggak perlu keluarin uang buat bayar asrama ini. Jadi enaknya salah satu program Koika sih di situ. Kita nggak perlu pusing nyari tempat tinggal. Dan Mbak Dewi tinggal di daerah mana? Paling tahu Korea. Aku tinggalnya di asrama di kampus. Di kampus aku kebetulan di Seoul, daerah Sinchon, sekitar Sinchon. Okay. Nanti kita cari berapa Korea. Ya ampun, Mbak Dewi enak banget. Dulu aku soalnya drama banget nyari tempat tinggal. Ya, makanya aku tahu beberapa teman ada yang kesulitan cari tempat tinggal. Jadinya ya, alhamdulillah sih. Berarti Icus nyari sendiri atau kayak bareng-bareng nih sama teman-teman Indonesia, yuk kita cari gitu? Nah, itu karena aku datangnya belakangan kan. Jadi teman-teman aku tuh udah pada dapat, dan di sini itu banyak kayak student accommodation. Jadi dia kayak apartemen yang emang buat mahasiswa kayak gitu. Itu fasilitasnya udah lengkap banget. Nah, aku tadinya mau di situ, cuma karena udah telat lah nyarinya, ternyata udah pada penuh. Itu aku udah bingung. Udah nanya teman-teman Indonesia di sana, udah tanya anak PPI-nya, itu kayak semua pilihan yang mereka kasih itu udah nggak ada. Terus aku minta kampus kayak masih ada nggak sih yang asrama yang kosong gitu. Aku tunggu deh sampai berapa minggu gitu sampai kalian ngasih kabar. Terus kata mereka kayak enggak, udah nggak ada. Terus aku udah kayak gimana mau berangkat tapi nggak ada tempat tinggal kan, iya kali luntang-lantung atau Airbnb itu mahal. Terus sampai tiba-tiba ada temen jurusan aku yang bilang kayak
Ini kita lagi cari rumah dan belum penuh, baru 3 orang, kita masih butuh 2 lagi. Jadinya aku tinggalnya sekarang di share house, itu satu rumah berlima, ada 5 kamar, jadi kita punya ya dapur sendiri, terus ada kamar mandi 2, cuma bedanya sama yang di student accommodation ya kita nggak ada fasilitas lain sih. Jadi bener-bener kayak tinggal di rumah biasa. Cuma enaknya itu, jadi kayak ya udah aku tinggal di rumah, aku punya orang rumah di sini gitu sih yang bikin enak. Terus kalau Mas Yoce, ini lagi di dorm atau di mana nih? Enggak Mbak Nelly, jadi aku sharing house kayak Mbak Icus juga gitu. Sebenarnya bisa dapat asrama, cuma ya tergantung availability gitu. Dan kalau pengalaman di Prancis kemarin itu memang sudah disediakan sama pihak kampus. Kita tinggal masuk di asrama seperti itu per bulan 398 euro dan itu termasuk. Kalau di Indonesia ini kalau dirupiahin berapa? 1 euro 16.500. Oke, saya hitung dulu deh. Hitung dulu apa? Berapa? Kalikan 16.500. Jadi berapa ya? Bentar. Dikte aku, bentar. Sebentar, aku penasaran. 398 kalikan kalikan 16.000. Sekitar 6.368.000 per bulan. Ya, dan itu memang termasuk premium kalau segitu ya. Kalau di Prancis, tapi Prancis kotanya memang mahal ya. Hampir di berbagai kota di Prancis. Dan kalau memang compare di LPDP, cuma sempat iseng juga sih sebenarnya living allowance yang diberikan LPDP ke mahasiswa di Prancis itu berapa, dan itu memang termasuk tinggi compare dengan kota-kota lainnya di Eropa seperti itu. Dan kalau di Porto sebenarnya aku sharing apartemen, sharing rumah 3 orang. Teman aku dari orang Portugis sama satu lagi dari Italia. Dan mereka ini hobinya masak. Sehingga aku di Porto ini aku terinfluence untuk bisa masak gitu. Padahal kalau di Perancis kemarin kan soalnya kan sendiri ya. Jadi ya udahlah, masak seadanya, juga dimakan sendiri. Kalau di sini enggak. Ya, pisang seperti itu kan. Kalau di sini enggak. Jadi kalau aku mau masak gitu, aku harus belajar masak. Jadi aku bisa ngasih influence juga gitu. Aku kemarin masak mendoan gitu kan. Memang aku nggak bisa masak ya karena semenjak di sini. Tempenya gimana, emang udah di sana atau kayak ya udah kita cari kedelai terus dipakai ini kita bikin tempe gitu? Enggak. Jadi kalau di Porto ini bahkan ada restoran Indonesia, ada toko Indonesia dan banyak toko Asia gitu. Kalau di Prancis kemarin ada toko Asia dan mereka juga jual tempe. Tempenya bukan dari Indo tapi tempenya dari Belanda. Nah, aku penasaran harga satu papan tempe di sana berapa? Itu murah banget, itu 2 euro kok. 2 euro, oke. Ya, tapi ya terbilang mahal juga sih dibanding sini ya. 2 euro. Dan itu kemarin ada kerupuk juga gitu. Jadi di sini aku explore banget makanan gitu. Dan karena exposure-nya teman-teman Erasmus, jadi di sini tuh aku lebih banyak sama teman-teman Erasmus dibanding sama PPI gitu. Karena kemana-mana sama Erasmus, jalan-jalan, traveling, Erasmus, kemudian dan mereka juga sering invite dinner gitu. Aku juga termotivasi untuk invite dinner gitu. Jadi kemarin aku masakin juga opor ayam gitu. Menurut mereka sih enak gitu kan. Terus juga aku kasih juga tempe mendoan sama kerupuk gitu. Kerupuknya simple. Jadi aku nemuin kerupuk yang itu nggak perlu digoreng, cuma dimasukin di microwave, tunggu 30 detik, udah langsung mekar jadi kerupuk. Kalau Mas Yoce masak goreng kerupuk pakai microwave di Indonesia sih siap-siap dimarahin mamah ya. Tapi bener banget Mas Yoce, gara-gara tinggal di share house jadi ngerasain macam-macam budaya lain ya, kayak makanan-makanan kayak temanku tuh juga ada yang dia hobi banget masak. Dan masakannya enak sih menurut aku, jadi tiap dia masak tuh kayak Suci, aku masak ini nih kalau mau turun ya oke. Terus kayak nyobain ya, iya ini makanan Pakistan misalnya, karena temanku dari Pakistan. Terus ada yang dari Sri Lanka kayak, iya ini makanan Sri Lanka. Ternyata Sri Lanka mirip-mirip ya sama Indonesia. Ada nama buah yang rambutan kalau nggak salah, bukan rambutan, pokoknya ada nama yang namanya ternyata sama di Sri Lanka sama di Indonesia. Jadi kita kayak tukeran makanan. Oke. Terus aku mau nanya nih, makanan favorit yang pernah kalian coba di tempat kalian masing-masing apa? Yang, ini enak nih, tapi bukan makanan Indonesia ya?
Mbak Dewi apa? Francasinya. Kalau di Porto, Apa tuh? francasinya. Jadi itu roti, di dalamnya ada telur. Biasa mereka kasih pork, cuma ada juga yang vegetarian. Jadi cuma telur, kemudian sosis gitu. Terus ada kejunya. Dan itu enak banget. Dia kayak sandwich gitu atau Ya sandwich, tapi nggak ada kayak kuahnya gitu loh, Mbak Nelly. Enggak ada saus-sausnya. Kuahnya, nggak ada sausnya gitu ya. Kalau ini ada sausnya. terus kalau di Wales makanan terenak yang pernah Icus cobain? Aku nggak banyak explore makanan sih ya, karena ya aku masih lihat-lihat ini halal atau enggak gitu kan. Ya terus ya udah jadinya yang standar aja. Cuma sejauh ini aku suka makanan Turki, tapi bukan yang kebab doang. Biasanya restoran Turkinya tuh kayak cuma kebab, grill. Nah, aku nemu satu restoran yang dia tuh macam fancy brunch. Jadi setnya itu lucu banget, cantik banget, dan aku suka. Aku lupa nama makannya. Antolian ya, apalah, dia kayak kentang terus dikasih sama telur, terus nanti ada segala mini-mininya yang honey, dikasih krim, dikasih rose petal. Itu yang aku kayak, iya ampun cantik ya. Tapi rasanya enak. Enak gitu, aku masih cocok di lidah. Soalnya ini aku nggak terlalu cocok makanan India, dan di sini banyak banget restoran India. Jadi pas aku nemu si makanan Turki ini kayak wow, ini cocok di lidahku dan ini enak. Jadi itu sih sejauh ini. Sama kue-kue khas ini, Wales cake, itu aku juga suka. Kue-kuenya tuh kayak gimana? Dia bulat-bulat. Aku nggak tahu ya kayak kue apa kalau di Indo, cuma dia bentuknya kayak bulat, terus ada rasa kelapa manis-manis gitu karena aku suka manis. Jadi aku suka itu. Disaranin kayak, kamu harus coba itu Wales cake. Oke. Kalau di Korea nih Mbak Dewi, makanan favorit? Nah, di Korea tuh agak tricky ya, karena di sini makanan mengandung babi itu sangat banyak sekali, hampir setiap tempat. Jadinya kita harus screening dulu ini makanannya bisa kita makan atau enggak. Nah, kalau makanan yang bisa aku makan jadinya kan nggak banyak ya di Korea karena banyak yang mengandung babi. Tapi yang enak sih menurut aku bulgogi, dia daging sapi gitu. Terus kalguksu juga enak. Kalguksu itu kayak mie ada kuahnya gitu, kuah ayam atau daging. Ya itu sih paling. Sebenarnya banyak yang kelihatannya enak banget, tapi sayang sekali aku tidak bisa memakannya. Mbak, memang nggak bisa request ya, Mbak? Kayak mungkin dapurnya sama pasti kan? Nggak bisa request gitu, nggak usah pakai pork gitu. Mereka tuh jadi kayak misalnya di kuahnya atau di bumbunya itu udah mengandung pork, jadinya ya susah ya. Nggak kalau bisa semuanya ya. Oke, kita sampai ketemu di gedung Kemenko Marves. Dan terakhir nih, mungkin dari Icus atau Mas Yoci atau Mbak Dewi bisa sharing nih atau kayak ngasih tips atau trik buat kita nih yang pengen kuliah ke luar negeri, beasiswa full gitu. Silakan, dari siapa? Boleh dari aku dulu ya. Tips and triknya mungkin yang pertama itu yang mau apply beasiswa ke luar negeri, yang pertama banget itu harus baca dengan baik pengumumannya, persyaratannya apa yang diminta, disiapin benar-benar sesuai dengan yang diminta supaya untuk seleksi administrasi kita bisa lolos gitu. Jangan sampai kita nggak lolos cuma di bagian administrasi, sayang banget gitu. Jadi benar-benar disiapin. Terus siapin dokumen-dokumen berbahasa Inggris dari jauh-jauh hari, misalnya sertifikat transkrip, terus ijazah itu cepat-cepat di translatein ke bahasa Inggris dan dilegalisir oleh universitasnya atau oleh notaris yang sudah terdaftar. Jadinya kalau misalnya udah dari jauh-jauh hari kita udah punya dokumen-dokumen berbahasa Inggris itu, ketika kita ada bukaan, kita udah nggak repot lagi gitu. Kita udah punya dokumennya. Nah, mungkin itu bisa membantu. Terus berikutnya latihan bikin esai. Karena setiap beasiswa itu pasti diminta masukin esai ya. Macam-macam sih esainya, bisa dilihat di searching lah, itu banyak. Terus kalau bisa minta proofread sama yang udah pernah berangkat ke luar negeri atau sama yang bahasa Inggrisnya bagus atau ya pokoknya sama experts lah.
Nah, terakhir itu jangan cepat menyerah. Kalau misalnya gagal di satu aplikasi, jangan nyerah. Terus aja apa namanya? Pokoknya sampai enak deh. Apply aja terus sampai akhirnya kita dapet gitu. Pokoknya jangan jangan cepat nyerah deh. Itu aja paling dari aku. Terus kayak ada minimal IELTS-nya berapa atau apa gitu? Kalau Koika di Korea itu nggak, karena dia bukan negara berbahasa Inggris, jadi minimal IELTS-nya nggak terlalu tinggi, dia 5,5 itu udah bisa apply. Ya. Terus silakan Icus atau Mas Yoce bisa menambahkan. Mbak Icus? Jadi kayak ini. Tunggu-tungguan. Tambahan selain yang Mbak Dewi bilang untuk siapin dokumen-dokumennya, yang pertama yang jelas banget itu cari tahu dulu kita mau, kalau dari aku mau ngambil jurusan apa di kampus mana, terus lihat requirement dari kampusnya, karena tiap kampus itu mereka punya persyaratan yang beda-beda. Dan untuk benar kata Mbak Dewi, untuk negara, karena aku tujuannya UK ya, jadi standar bahasa Inggrisnya agak tinggi, makanya aku cari kampus yang emang jurusannya aku mau, terus dia masih ada di kampus yang bagus, tapi untuk persyaratan bahasa Inggrisnya masih standar, kayak misalnya 6,5, karena beberapa kampus ada yang 7, 7,5. Dan kalau kita udah tahu kampusnya, kita bisa siapin kayak, oh kampus ini butuh bahasa Inggrisnya lumayan tinggi, jadi ya kita siapin untuk belajar IELTS. Terus sama, apa lagi ya? Udah sih. Itu sih, cari kampus, cari jurusan. Dan bahasa Inggris paling utama karena ya tujuan kita kan ke luar negeri ya. Jadi siapin dari jauh-jauh hari. Oh sama, jangan lupa yang pun kita harus rajin baca info, baca dengan jeli. Pokoknya semua persyaratan apapun itu kita harus lihat dengan detail. Dan ini Icus apply-nya baru pertama kali dan langsung lulus? Atau berkali-kali kayak Mas Yoce dan Mbak Dewi? Alhamdulillah baru nyoba sekali dan alhamdulillah langsung rezekinya. Mas Yoce ada tambahan? Tadi udah disampaikan sama Mbak Dewi sama Mbak Icus, cuma nambahin beberapa poin. Buat tim Marves yang itu khususnya ASN, penting banget itu kita mempersiapkan atau minta izin atasan. Jadi harus menjaga hubungan baik dengan atasan kita sampai sekarang. Aku sampai sekarang masih chat sama Pak Asdep, bahkan kemarin sempat menyampaikan Idul Fitri ke Ibu Deputi, seperti itu. Juga administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian SKP, masih buat SKP juga kemarin sampai dengan berbagai macam jenis SKP. Iya. Kalau aku sendiri bikin 3 SKP ya, berkaitan SKP Januari sampai Juni, Juli, Agustus, dan periode September, Desember. Jadi 3 jenis SKP, karena ganti format ya kalau nggak salah kemarin. Iya benar. Dan juga menjaga hubungan dengan berbagai partner kita gitu. Bahkan sampai aku tiba di Prancis, karena memang banyak yang belum tahu kan partner-partner di Deputi 4 gitu kan dari kementerian lain, jadi masih suka kirim undangan, masih kirim surat. Ya kita sampaikan aja gitu kalau memang in charge-nya sudah berganti, tapi kita juga masih, kalau cuma sebatas memforward surat undangan atau disposisi atau apapun itu, kita bisa juga membantu gitu. Dan mereka pasti memahami. Itu yang pertama, hubungan baik. Yang kedua adalah rencana studi. Jadi rencana studi itu berkaitan juga tidak hanya dengan motivation letter, mencari universitas, juga yang menurut aku penting, banyak berbagai beasiswa di berbagai negara, khususnya di Eropa sendiri, yang itu bukan negara favorit tujuan studi. Tapi mereka memberikan beasiswa seperti Italia, Hungaria, Slovakia, bagian Eropa, bagian timur gitu. Dan mereka peluangnya banyak banget gitu. Dan Perancis sendiri gitu. Karena memang misalkan Perancis gitu kan, bukan negara berbahasa Inggris. Jadi mahasiswa yang studi di sini itu rata-rata mereka sudah punya basic bahasa Perancis dasar gitu pas di Indonesia gitu. Jadi jangan salah, pas teman-teman yang kuliah di sini itu rata-rata mereka kuliah S1 di Perancis gitu. Dan yang S2 di Perancis nggak banyak gitu. Dan aku pikir yang ASN juga yang kuliah di Perancis sampai jenjang master atau doktor itu juga nggak banyak. Jadi kesempatan untuk di berbagai negara yang bukan tujuan favorit studi seperti Belanda, Inggris, Jerman itu masih terbuka lebar. Dan yang terakhir, aku titip pesan ke teman-teman tim Marves juga, jangan berhenti berharap gitu.
Bahkan program yang aku apply ini dan diterima itu aku apply di last minute. Februari tanggal 28 Februari 2021 dan aku apply 558 WIB. It means kalau di sini adalah 2359 gitu. Itu hampir aja aku nggak submit gitu karena aku ini layak nggak ya, layak apa nggak ya. Dan itu masih dibantu proofreading sama Pak Kabitku gitu. Jadi beliau jam 5 alhamdulillah bangun dan sempetin proofreading 15 menit, habis itu aku reply dan di last minute aku submit gitu. Aku sempat berpikir gitu, kalau itu aku berhenti berharap gitu, aku mungkin nggak di sini gitu. Dan itu membekas banget sih. Jadi apapun yang kita lakukan, yang penting positive thinking, semesta akan membantu gitu. Dan biarkan Allah yang Maha Kuasa memberikan kesempatan kita untuk bisa meraih mimpi-mimpi kita gitu. Jadi kayak tetap usaha dan ya udah serahkan saja sama Tuhan apa hasilnya ya Mas. Yeah. Oke, ya udah ini sekian Marves Podcast, kita ngobrol-ngobrol sama Icu, sama Mbak Dewi, Mas Yoce. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama tim Marves lewat Marves Podcast. Sampai ketemu di Indonesia, sampai ketemu di gedung Kemenko Marves. Di sana hati-hati, happy-happy dan selamat kuliah. Bye-bye. Bye, terima kasih. semuanya. Mbak Nelly, Mbak Icu. Mbak Dewi. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam.